Bayangkan sebuah pesawat yang mendarat di tempat yang tidak seharusnya. Dua perempuan bule turun dengan jantung berdegup, mata mereka menelusuri negeri asing, tanpa tahu bahwa satu langkah salah itu akan merobek rahasia puluhan tahun. Tak ada yang memberi petunjuk. Tak ada yang memberi peringatan. Hanya takdir yang bergerak diam-diam, membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang tak pernah mereka cari. Dan ketika pintu rumah itu terbuka, segalanya berubah. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Narasi Teladan dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Pesawat itu seharusnya mendarat di Australia saat matahari belum sepenuhnya terbit. Namun ketika roda pesawat menyentuh landasan, yang terlihat dari jendela bukanlah bangunan modern atau laut luas, melainkan deretan pepohonan dan atap seng yang tampak tua. Fiona membuka matanya perlahan. Kepalanya masih berat akibat kurang tidur. Ia menoleh keluar jendela, lalu ke layar kecil di kursi depan. Tidak ada informasi yang jelas. Elara, adiknya, sudah lebih dulu bangun. Wajahnya menempel ke kaca jendela, matanya membesar penuh kebingungan. "Ini bukan Sydney," katanya pelan, seolah takut suaranya terdengar orang lain. Fiona tidak langsung menjawab. Ia menegakkan punggungnya, mengamati sekeliling kabin. Beberapa penumpang lain juga tampak gelisah. Ada yang berdiri, ada yang sibuk membuka ponsel meski sinyal jelas tidak ada. Pengumuman terdengar dalam bahasa yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Hanya satu kata yang tertangkap jelas oleh Fiona, yaitu Indonesia. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tiket mereka jelas tertulis Australia. Ia ingat betul karena ia yang memesannya sendiri. Ketika pintu pesawat dibuka, udara hangat langsung menyergap. Tidak menusuk, tapi lembab dan asing. Bandara itu kecil. Tidak ada keramaian berlebihan, hanya beberapa petugas dan bangunan sederhana dengan cat yang mulai pudar. Nama bandara tertulis di dinding, tapi Fiona tidak mengenali kata-katanya. Mereka berdiri di antrean imigrasi darurat. Prosesnya lambat. Penjelasan petugas singkat dan terbata. Ada kesalahan rute, cuaca buruk, dan keputusan mendadak dari pusat penerbangan. Penerbangan lanjutan baru tersedia beberapa hari lagi. Elara mulai panik. "Kita tidak kenal siapapun di sini." Fiona menggenggam tangan adiknya. "Tenang. Kita cari jalan keluar." Masalah muncul ketika mereka menyadari satu hal. Kartu SIM mereka tidak berfungsi. Uang tunai yang mereka bawa sangat terbatas. Dan tidak ada hotel dekat bandara. Saat mereka melangkah keluar dari bangunan bandara, matahari sudah naik sepenuhnya. Suara burung bercampur dengan deru kendaraan tua yang lalu lalang. Fiona merasa seperti terlempar ke tempat yang sama sekali tidak ia rencanakan. Di pinggir jalan, mereka berdiri canggung dengan koper di samping kaki. Beberapa orang memandang penasaran, tapi tidak ada yang mendekat. Hingga seorang perempuan paruh baya berhenti tidak jauh dari mereka. Perempuan itu mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya tidak muda, tapi sorot matanya hangat. Ia memandang Fiona dan Elara sebentar, lalu tersenyum kecil. "Kalian dari pesawat tadi," katanya dalam bahasa Inggris yang tidak sempurna, tapi jelas. Fiona mengangguk. "Yes, we are stuck." Perempuan itu menimbang sejenak, lalu berkata, "Nama saya Rima." Ia tidak langsung menawarkan solusi besar. Tidak menjanjikan apapun. Hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang terbiasa melihat orang bingung lalu memilih tidak berpaling. "Kalau mau," lanjutnya, "rumah saya tidak jauh. Kalian bisa istirahat." Elara menoleh ke Fiona. Ada keraguan di matanya, tapi juga kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Fiona berpikir cepat. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Bandara ini terlalu kecil untuk menunggu berhari-hari. Dan perempuan ini, entah mengapa, tidak memberi rasa takut. "Terima kasih," kata Fiona akhirnya. Perjalanan menuju rumah Bu Rima dilakukan dengan kendaraan sederhana. Jalanannya tidak mulus, tapi pemandangannya hidup. Anak-anak bermain di pinggir jalan. Beberapa orang melambaikan tangan saat melihat mereka lewat. Elara terus menatap keluar jendela,
mencoba menyerap setiap detail. Rumah Bu Rima berada di sebuah gang kecil. Tidak besar, tapi bersih. Ada pot tanaman di depan pintu. Aroma masakan samar tercium dari dalam. "Masuk," kata Bu Rima sambil membuka pintu. Begitu melangkah masuk, Fiona merasakan sesuatu yang aneh. Bukan karena rumah itu asing, tapi justru karena terasa terlalu familiar. Dindingnya sederhana, perabotannya tidak banyak, tapi suasananya tenang. Bu Rima menyiapkan air minum tanpa banyak bicara. Ia menyerahkan gelas satu persatu, lalu duduk di kursi kayu di seberang mereka. "Kalian bisa tinggal sampai penerbangan ada," katanya. "Tidak usah pikir biaya." Lara hampir menangis. "Terima kasih. Kami tidak tahu harus kemana." Bu Rima hanya tersenyum tipis. Orang yang datang jauh, biasanya memang sedang butuh tempat singgah. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa menancap di benak Fiona. Siang itu mereka beristirahat. Fiona berbaring di kasur tipis dengan spray bersih. Ia menutup mata, tapi pikirannya tidak tenang. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk diingat. Sore hari, suara adzan terdengar dari kejauhan. Fiona terbangun. Jantungnya berdegup pelan, tapi tidak karena terkejut. Suara itu terasa asing, tapi juga menenangkan. Ia pernah mendengarnya, entah di mana. Di ruang depan, Bu Rima sedang menyiapkan makanan. Gerakannya tenang dan teratur. Lara membantu memotong sayuran meski tidak terlalu mahir. "Maaf kalau sederhana," kata Bu Rima. "Ini lebih dari cukup," jawab Fiona jujur. Mereka makan bersama di lantai. Tidak ada percakapan berat. Hanya cerita singkat tentang perjalanan, tentang cuaca, tentang kota kecil ini. Namun di sela-sela itu, Fiona memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bu Rima menuangkan air, sama seperti yang selalu ia lakukan tanpa sadar. Cara ia merapikan piring, gerakannya terasa dekat. Bahkan nada suaranya saat menegur Lara agar tidak terlalu cepat makan, terasa seperti gema dari masa lalu. Malam turun perlahan. Lampu rumah menyala redup. Bu Rima menyiapkan tempat tidur mereka, lalu mematikan lampu satu persatu. Saat semua sudah tenang, Fiona menatap langit-langit kamar. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Seolah ada cerita lama yang mengetuk, meminta dibuka, tapi belum waktunya. Di rumah kecil itu, di kota yang tidak pernah ia rencanakan, perjalanan Fiona baru saja dimulai. Pagi datang tanpa suara bising. Tidak ada klakson, tidak ada deru mesin besar. Yang terdengar hanya ayam berkokok dari kejauhan dan gesekan angin di dedaunan. Fiona terbangun lebih dulu. Ia membuka mata perlahan, seolah takut suasana itu menghilang jika bergerak terlalu cepat. Langit-langit kamar sederhana itu kembali menyambutnya. Ada retakan halus di sudut tembok. Catnya tidak rata. Tapi ruangan itu terasa aman. Ia duduk di tepi kasur. Lantai dingin menyentuh telapak kakinya. Dari luar kamar terdengar suara piring dan sendok. Bau masakan menguar pelan, hangat, dan entah mengapa terasa akrab. Lara masih tertidur. Selimut menutupi setengah wajahnya. Fiona memperhatikannya sejenak, lalu berdiri dan melangkah keluar kamar. Di dapur, Bu Rima sedang memasak. Api kecil menyala di bawah wajan. Gerakannya tidak tergesa, tapi pasti. Ia tidak terkejut melihat Fiona. "Kamu bangun," katanya sambil tersenyum kecil. "Ya," jawab Fiona. "Saya bisa bantu." Bu Rima menggeleng. "Duduk saja." Fiona menurut. Ia duduk di kursi kayu dekat meja kecil. Dari posisi itu, ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Dapur menyatu dengan ruang makan. Tidak ada sekat. Semuanya terbuka, sederhana, dan jujur. Bu Rima menyiapkan 2 piring, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh ke Fiona. "Kamu tidak suka makanan terlalu manis," katanya datar. Fiona terdiam. Ia yakin tidak pernah mengatakan itu. "Iya," jawabnya pelan. "Saya memang tidak terlalu suka." Bu Rima hanya mengangguk, seolah itu hal biasa. Namun dada Fiona bergetar halus. Ia menepis pikiran itu, menganggapnya kebetulan. Lara keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih berantakan.
Matanya berbinar saat mencium aroma makanan. "Ini wangi sekali," katanya. Mereka makan bersama di lantai. Bu Rima menggelar tikar tipis. Piring-piring disusun rapi. Tidak ada pembicaraan besar. Hanya suara sendok, sesekali tawa kecil dari Lara. Fiona memperhatikan cara Bu Rima makan. Pelan, tidak bersuara. Setiap kali Lara hampir menjatuhkan sesuatu, tangan Bu Rima sigap menahan, seolah sudah tahu sebelumnya. Setelah makan, Bu Rima membersihkan meja. Fiona ikut membantu tanpa diminta. Gerakan mereka saling melengkapi, seolah sudah sering bekerja bersama. "Kalian mau kemana hari ini?" tanya Bu Rima. Fiona menggeleng. "Kami belum tahu. Menunggu kabar penerbangan." "Di sini tidak banyak tempat," kata Bu Rima. "Tapi kalian bisa jalan-jalan sebentar, biar tidak bosan." Mereka keluar rumah menjelang siang. Gang kecil itu ramai oleh aktivitas warga. Beberapa orang menyapa Bu Rima dengan ramah. Tatapan mereka pada Fiona dan Lara penuh rasa ingin tahu, tapi tidak menghakimi. Fiona merasa canggung, tapi tidak terasing. Ia berjalan di samping Bu Rima, mendengarkan percakapan singkat yang sebagian tidak ia mengerti. Anehnya, ada beberapa kata yang terasa familiar di telinganya. Saat mereka berhenti di sebuah warung kecil, Bu Rima membeli minuman. Pemilik warung tersenyum lebar melihat Fiona dan Lara. "Anak Bu Rima ya?" tanyanya sambil tertawa kecil. Bu Rima terdiam sepersekian detik. Lalu ia tersenyum tipis. "Tamu." Fiona tidak melewatkan jeda singkat itu. Mereka kembali ke rumah saat matahari mulai turun. Lara tampak lelah, tapi senang. Ia duduk di teras, memandangi jalan kecil di depan rumah. "Saya merasa seperti pernah ke sini," kata Lara tiba-tiba. Fiona menoleh. "Maksudmu?" "Entahlah," jawab Lara sambil tersenyum bingung. "Rasanya saja." Sore itu, Bu Rima menyiapkan teh hangat. Mereka duduk bertiga. Suasana hening, tapi tidak canggung. Hening yang penuh. Fiona memperhatikan sebuah gelang tua di lengan Bu Rima. Warnanya sudah pudar. Ada goresan halus di permukaannya. Napas Fiona tertahan. Gelang itu sangat mirip dengan yang pernah ia miliki saat kecil. Ia ingat karena gelang itu satu-satunya benda yang selalu ia simpan, hingga suatu hari hilang entah kemana. "Kamu suka gelang ini?" tanya Bu Rima, menyadari tatapannya. "Itu," suara Fiona sedikit tercekat. "Sudah lama?" Bu Rima mengusap gelang itu pelan. "Lama sekali." Tidak ada penjelasan lanjut. Tidak ada cerita tambahan. Malam turun dengan cepat. Lampu rumah kembali menyala redup. Bu Rima menyiapkan tempat tidur mereka. Saat Fiona dan Lara sudah berbaring, Bu Rima masuk membawa selimut tambahan. Ia menyelimuti Lara lebih dulu. Gerakannya lembut, penuh kebiasaan. Lara bergumam pelan dalam tidur setengah sadar. "Ma." Kata itu keluar begitu saja. Bu Rima terdiam. Tangannya berhenti di udara sejenak, lalu melanjutkan menyelimuti tanpa suara. Ia keluar kamar tanpa berkata apapun. Fiona memejamkan mata, tapi tidak tidur. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dirinya. Seperti pintu lama yang mulai berderit, perlahan terbuka. Di rumah kecil itu, di tengah keheningan malam, sesuatu yang telah lama terkubur mulai menemukan jalannya kembali. Pagi itu hujan turun tipis. Tidak deras, hanya rintik yang jatuh perlahan seolah menahan diri. Fiona terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi potongan-potongan mimpi yang tidak utuh. Ada suara perempuan memanggil namanya, ada bau tanah basah, ada rasa hangat di punggungnya seperti saat seseorang menggendongnya. Ia duduk lama di tepi kasur sebelum akhirnya berdiri. Dari luar kamar terdengar suara air. Bu Rima sedang menyapu halaman yang basah, tetap bekerja meski hujan belum sepenuhnya berhenti. Lara masih tidur. Wajah adiknya terlihat damai, tidak seperti dirinya yang dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Fiona melangkah keluar. Udara pagi terasa lembab dan dingin. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan Bu Rima dari kejauhan. Cara perempuan itu memegang sapu, cara ia berhenti sejenak untuk menyingkirkan daun dari sudut halaman, semua terasa terlalu jelas di mata Fiona.
Seolah ada bagian dari dirinya yang mengenali gerakan itu, meski pikirannya menolak mengakuinya. "Kamu tidak dingin?" tanya Burima tanpa menoleh. Fiona tersentak kecil. "Tidak. Saya hanya melihat hujan." Burima mengangguk. "Hujan di sini sering datang tiba-tiba." Kalimat itu sederhana, tapi kata tiba-tiba terasa menekan sesuatu di kepala Fiona. Ia masuk kembali ke dalam rumah, mengambil 2 cangkir, lalu menuang air panas. Tangannya bergerak otomatis. Saat menyadarinya, ia terkejut sendiri karena tahu persis di mana letak gula dan teh, padahal Burima tidak pernah menunjukkannya. Ia membawa 1 cangkir keluar. "Terima kasih," kata Burima. Mereka berdiri berdampingan, memandang halaman kecil yang basah. Tidak ada percakapan selama beberapa menit. Tapi keheningan itu tidak canggung. Justru terasa berat, seolah menahan sesuatu agar tidak jatuh terlalu cepat. Setelah hujan reda, Lara bangun. Ia terlihat segar, seolah tidak membawa beban apapun dari malam sebelumnya. Mereka sarapan bersama. Kali ini, Fiona lebih banyak diam. Setelah makan, Burima berkata bahwa ia harus pergi sebentar ke rumah tetangga. Ia meminta mereka tetap di rumah. Begitu Burima pergi, rumah terasa berbeda. Lebih sunyi. Fiona berdiri di ruang tengah, memandangi dinding yang dipenuhi beberapa foto lama. Tidak banyak. Sebagian sudah pudar. Ada 1 foto yang membuat langkahnya terhenti. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda, jauh lebih muda dari Burima sekarang. Rambutnya panjang, matanya tajam, senyumnya kecil tapi hangat. Di lengannya, ia menggendong 2 bayi. Jantung Fiona berdegup keras. Lara berdiri di sampingnya tanpa disadari. "Kak," suaranya pelan. "Itu?" Fiona tidak menjawab. Ia menatap foto itu lebih lama. Bayi-bayi itu tidak terlihat jelas. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Salah satu bayi mengenakan gelang kecil di pergelangan tangan. Gelang itu, warna, bentuk, bahkan goresannya terasa begitu dikenal. "Itu mirip gelangmu waktu kecil," kata Lara dengan suara bergetar. Fiona mengangguk perlahan. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingat betul gelang itu. Ia ingat bagaimana ia sering memutarnya saat gugup. Ia ingat bagaimana ia menangis saat gelang itu hilang, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Lara menelan ludah. "Atau mungkin selama ini kita yang tidak mau melihat." Mereka duduk di lantai, masih menatap foto itu. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Seolah dengan menyentuh, mereka akan membuka sesuatu yang terlalu besar. Siang itu terasa panjang. Setiap suara dari luar membuat Fiona menoleh. Ia menunggu Burima kembali dengan perasaan yang bercampur aduk antara ingin tahu dan takut. Saat Burima akhirnya masuk, Fiona berdiri. Tangannya sedikit gemetar. "Bu," katanya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Foto itu." Burima berhenti melangkah. Ia menatap ke arah dinding. Matanya tidak terkejut, hanya lelah. "Itu foto lama," katanya. "Siapa bayi-bayi itu?" tanya Lara. Hening. Burima meletakkan tasnya perlahan. Ia duduk di kursi kayu, menatap lantai. "Anak," jawabnya singkat. "Anak siapa?" Suara Fiona hampir berbisik. Burima mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan Fiona. Untuk pertama kalinya, Fiona melihat sesuatu yang berbeda di mata itu. Ada ketakutan. Ada penyesalan. Ada kerinduan yang dipendam terlalu lama. "Anak saya," kata Burima akhirnya. Lara menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menggenang di matanya. Fiona merasa dunia di sekelilingnya mengecil. Fiona menarik napas dalam, "Kami juga anak adopsi." Burima memejamkan mata. Bahunya naik turun perlahan. Ia tidak menangis. Tapi keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada tangisan. "Sudah lama," katanya pelan. "Saya tidak pernah mencari. Saya tidak berani." "Kenapa?" tanya Lara dengan suara gemetar. Burima membuka mata. "Karena saya tidak ingin merusak hidup yang mungkin sudah kalian punya." "Kata kalian." Fiona berdiri lebih dekat. Apakah kami bayi di foto itu?" Burima tidak langsung menjawab.
Ia berdiri, berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa benda kecil. Kain bayi yang sudah menguning, sepasang sepatu kecil, dan satu gelang kecil yang identik dengan yang pernah Fiona miliki. "Ini milik kalian," kata Burima lirih. Napas Fiona tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Semua pertanyaan yang selama ini ia simpan, semua ruang kosong yang tidak pernah terisi, kini berdiri di hadapannya dalam wujud yang nyata. Elara terisak pelan. Ia tidak mendekat. Seolah takut jika satu langkah saja akan membuat semuanya runtuh. "Kenapa kami harus dilepaskan?" tanya Fiona. Tidak marah. Hanya ingin tahu. Burima menunduk. "Karena saat itu, saya tidak bisa melindungi kalian. Saya memilih kehilangan, daripada melihat kalian hancur." Tidak ada pembelaan. Tidak ada drama. Hanya kejujuran yang telanjang. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat. Di luar, angin bertiup pelan. Daun-daun bergerak perlahan. Seolah dunia tahu bahwa di dalam rumah kecil itu, sebuah kebenaran besar baru saja terungkap. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata ibu yang diucapkan. Hanya 3 perempuan yang duduk dalam satu ruangan, terhubung oleh darah, dipisahkan oleh waktu, dan kini berdiri di ambang sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Malam itu, Fiona tidak tidur. Ia duduk memandangi jendela, memikirkan satu hal yang terus berputar di kepalanya. Selama ini ia mengira hidupnya utuh. Ternyata, ia hanya belum tahu dari mana ia berasal. Malam itu berjalan lambat. Jam dinding berdetak dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Setiap detik terdengar jelas, seolah ingin mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti meski pikiran manusia ingin menahannya. Fiona duduk di tepi ranjang. Lampu kamar menyala redup. Elara berbaring memunggunginya. Bahu adiknya bergetar pelan, menahan isak yang tidak ingin dilepaskan sepenuhnya. Di ruang tengah, Burima duduk sendirian. Lampu tidak dinyalakan. Ia membiarkan cahaya dari dapur menerobos samar, cukup untuk membuat bayangan di dinding. Di tangannya, ia memegang gelang kecil itu. Jarinya mengusap permukaan gelang dengan gerakan berulang, seperti kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Tidak ada yang berani memulai percakapan. Keheningan bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena terlalu banyak yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Fiona akhirnya berdiri. Ia melangkah keluar kamar. Setiap langkah terasa berat, seperti menapak di tanah yang baru saja longsor. Burima mendengar langkah itu. Ia menegakkan punggung, lalu berdiri sebelum Fiona sempat mendekat. "Kamu mau minum?" tanya Burima. "Ya," jawab Fiona singkat. Mereka berdiri berseberangan di dapur kecil. Burima menuangkan air hangat ke dalam gelas. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyadarinya, lalu menggenggam gelas lebih erat. Fiona menerima gelas itu. Uap tipis naik ke udara. Ia memandangnya sebentar, lalu berkata, "Saya tidak tahu harus memanggil ibu sebagai apa." Burima terdiam. "Kamu tidak perlu memanggil apapun," katanya akhirnya. "Panggil saya seperti biasa saja." Fiona mengangguk. Ada sedikit lega, tapi juga rasa kosong. Ia minum seteguk, lalu meletakkan gelas di meja. "Saya tidak marah," katanya pelan. "Saya hanya bingung." Burima menatapnya. Tatapan itu penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang dan tidak tahu seberapa dalam di bawahnya. "Itu wajar," kata Burima. "Saya juga bingung." Fiona hampir tersenyum. "Hampir." Ia kembali ke kamar tanpa menambah kata. Elara masih terjaga. Matanya merah, tapi kering. Ia menatap Fiona saat kakaknya berbaring kembali. "Kak," katanya pelan, "kalau kita pulang nanti." Fiona tidak langsung menjawab. "Kita pikirkan besok." Elara mengangguk. Tidak ada bantahan. Pagi datang dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Matahari menembus jendela, jatuh tepat di lantai kamar. Fiona bangun dengan kepala berat, tapi pikirannya jernih. Burima sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada perubahan menu. Tidak ada sikap berlebihan. Semua berjalan seolah hari sebelumnya tidak pernah terjadi.
Justru itu yang membuat Fiona merasa aneh. Mereka makan bertiga. Elara lebih banyak diam. Bu Rima menunduk saat makan. Fiona mengamati mereka bergantian, mencoba memahami posisi masing-masing. Setelah makan, Bu Rima berkata, "Hari ini saya ke pasar. Kalau mau ikut, silakan." Elara langsung mengangguk. "Saya mau." Fiona ragu sejenak, lalu ikut. Pasar itu ramai, tapi tidak berisik. Orang-orang saling menyapa. Bu Rima berjalan di depan, Fiona dan Elara mengikutinya. Beberapa pedagang melirik mereka dengan senyum kecil. "Anak ibu cantik-cantik," kata seorang perempuan sambil menyerahkan sayur. Bu Rima hanya tersenyum. Tidak membenarkan, tidak membantah. Fiona memperhatikan itu. Setiap kata anak terasa seperti beban yang tidak berani diangkat. Di salah satu sudut pasar, Bu Rima berhenti. Ia berbincang dengan seorang pedagang kain. Mereka tertawa kecil. Fiona memperhatikan cara Bu Rima tertawa. Ia jarang melihatnya tertawa lepas. Elara mendekat ke Fiona. "Dia kelihatan bahagia," bisiknya. Fiona mengangguk. "Iya," kata dia keluar begitu saja. Tidak ada ibu di sana. Saat kembali ke rumah, siang sudah tinggi. Bu Rima menyimpan belanjaan. Elara membantu, sementara Fiona duduk di ruang tengah. Ia menatap kembali foto di dinding. Kali ini, ia berani mendekat. Ia mengangkat foto itu perlahan. Debu tipis menempel di kaca. Ia menyekanya dengan ujung bajunya. Wajah perempuan muda di foto itu menatapnya dengan senyum yang kini terasa berbeda. "Itu saya," kata Bu Rima dari belakang. Fiona menoleh. Bu Rima berdiri beberapa langkah darinya. "Saya masih ingat hari itu," lanjut Bu Rima. "Hujan juga turun. Tidak deras. Sama seperti kemarin." Fiona menelan ludah. "Kenapa disimpan di sini?" "Karena itu satu-satunya foto yang saya punya," jawab Bu Rima. "Saya tidak mau melupakannya. Tapi saya juga tidak berani melihat terlalu sering." Fiona mengangguk. Ia meletakkan kembali foto itu ke tempatnya. Sore hari, Elara tertidur lebih awal. Fiona duduk di teras bersama Bu Rima. Langit berwarna jingga. Angin membawa bau tanah dan dedaunan. "Kamu mirip ayahmu," kata Bu Rima tiba-tiba. Fiona terkejut. "Ibu mengenalnya?" Bu Rima mengangguk. "Sedikit. Dia orang baik. Tapi hidup kami waktu itu tidak mudah." Fiona ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Ia takut jika terlalu banyak cerita akan membuat sesuatu runtuh sebelum siap. "Kalau nanti kami pergi," kata Fiona pelan, "ibu akan baik-baik saja." Bu Rima menatap langit. "Saya sudah bertahun-tahun sendiri. Saya bisa." Jawaban itu tidak meyakinkan, tapi jujur. Malam itu, hujan kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya. Atap rumah berbunyi nyaring. Elara terbangun dan keluar kamar. Ia duduk di antara Fiona dan Bu Rima di ruang tengah. Tanpa berkata apapun, Bu Rima mengambil selimut dan menyelimuti Elara. Elara tidak menolak. Ia bersandar pelan ke sisi Bu Rima. Fiona melihat itu dengan perasaan campur aduk. Ada cemburu kecil yang tidak ingin ia akui. Ada lega karena Elara tidak sendirian. Bu Rima mengusap rambut Elara dengan gerakan yang hati-hati. Elara memejamkan mata. Napasnya perlahan teratur. Fiona menoleh ke jendela. Hujan menutupi pandangan. Dunia di luar terasa jauh. Di antara suara hujan dan detak jam, Fiona menyadari satu hal. Jarak bukan hanya soal tempat. Ada jarak yang tercipta oleh waktu, oleh pilihan, oleh ketakutan, dan jarak itu tidak bisa ditembus hanya dengan kebenaran. Namun jarak itu kini terlihat. Dan sesuatu yang terlihat, suatu hari bisa didekati. Malam terus berjalan. Tidak ada janji yang diucapkan. Tidak ada rencana yang disusun. Hanya 3 orang yang mencoba bernapas di ruang yang sama, sambil membawa masa lalu masing-masing yang akhirnya bertemu. Hujan berhenti menjelang subuh, meninggalkan udara dingin yang menggantung di dalam rumah. Bau tanah basah meresap hingga ke ruang tengah. Fiona terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk diam di ranjang, menatap koper yang masih tertutup rapi di sudut kamar. Koper itu seperti penanda bahwa keberadaan mereka di rumah ini bersifat sementara,
Meski hatinya mulai menyangkal hal itu, ia melangkah keluar kamar. Lampu dapur sudah menyala. Bu Rima berdiri di depan kompor, menanak nasi. Gerakannya sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada kegugupan. Tapi Fiona bisa merasakan jarak tipis yang terbentang di antara mereka, seperti kaca bening yang tidak terlihat tapi ada. "Kamu bangun cepat," kata Bu Rima tanpa menoleh. "Ya," jawab Fiona, "tidak bisa tidur." Bu Rima mengangguk pelan. "Saya juga." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak dibutuhkan. Lara keluar kamar beberapa saat kemudian. Rambutnya diikat asal. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia menyapa Bu Rima dengan senyum kecil, lalu duduk di lantai dekat meja. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang berbeda. Bukan kaku, tapi penuh pertimbangan. Setiap kata seolah dipilih dengan hati-hati, meski akhirnya tidak ada yang diucapkan. Setelah makan, Fiona membereskan piring. Tangannya bergerak cepat, teratur. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Ia tahu persis di mana letak lap dapur, meski Bu Rima tidak pernah mengajarinya. Ingatan itu muncul begitu saja, tanpa permisi. Bu Rima memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya lembut, tapi mengandung kesedihan yang tidak diungkapkan. Pagi itu, Bu Rima menerima telepon. Fiona tidak mendengar isi pembicaraan, hanya melihat wajah Bu Rima berubah sedikit. Setelah menutup telepon, Bu Rima mendekat. "Penerbangan kalian," katanya pelan, "sudah ada jadwalnya." Lara menegakkan punggung. "Kapan?" "Lusa." Kata itu jatuh pelan, tapi berat. Fiona mengangguk. Ia sudah menduga. Tapi mendengar langsung membuat dadanya terasa sesak. "Terima kasih sudah memberitahu," katanya. Bu Rima tersenyum kecil. "Kalian bisa tetap di sini sampai hari itu." Tidak ada kata lebih lama. Tidak ada tawaran untuk tinggal. Semua tetap berada di batas yang aman. Hari itu berjalan lambat. Lara menghabiskan waktu membantu Bu Rima di dapur. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang bumbu, tentang kebiasaan memasak, tentang cuaca. Fiona duduk di ruang tengah, berpura-pura membaca buku yang ia temukan di rak kecil, padahal pikirannya terus melayang. Ia teringat rumah tempat ia dibesarkan. Ibu angkatnya. Kehidupan yang selama ini ia anggap sebagai awal segalanya. Ia tidak merasa hidupnya bohong. Tapi kini, fondasi itu terasa bergeser, bukan runtuh, hanya bergeser. Sore hari, Fiona memutuskan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri gang kecil, sendirian. Beberapa anak bermain bola. Mereka berhenti sejenak, memandangnya, lalu kembali bermain. Tidak ada rasa asing yang berlebihan. Ia berhenti di ujung gang, duduk di bangku kayu tua. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia menutup mata. Kenangan muncul dalam potongan-potongan kecil. Bau masakan yang sama. Suara perempuan menyanyikan lagu pelan. Rasa digendong saat hujan. Semua samar, tapi nyata. Fiona membuka mata dengan napas sedikit terengah. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa penuh. Saat kembali ke rumah, matahari hampir tenggelam. Lara duduk di teras bersama Bu Rima. Mereka tidak berbicara. Hanya duduk berdampingan, memandang langit yang berubah warna. Fiona bergabung. Mereka duduk bertiga. Tidak ada yang berpindah posisi. Tidak ada yang merasa perlu. "Kak," kata Lara pelan, "aku ingat sesuatu." Fiona menoleh. "Kalau hujan deras," lanjut Lara, "aku selalu takut air masuk ke kamar. Tapi aku juga ingat ada seseorang yang selalu bilang, 'Tidak apa-apa, air hanya lewat.'" Bu Rima menunduk. Tangannya menggenggam kain di pangkuannya. "Itu yang selalu saya katakan," katanya lirih. "Supaya kalian tidak takut." Fiona memejamkan mata. Kata-kata itu menembus lapisan terakhir pertahanannya. Malam itu, mereka makan lebih lambat dari biasanya. Setiap suapan terasa berat. Setelah makan, Bu Rima membersihkan dapur sendirian. Lara ingin membantu, tapi Bu Rima menolaknya dengan lembut. "Kalian istirahat saja," katanya. Fiona dan Lara duduk di kamar. Lampu redup. Lara memeluk bantal.
Apa kita harus bilang sesuatu? Tanya Lara. Fiona menghela napas panjang. Tidak semua harus diucapkan sekarang. Lara mengangguk. Aku takut kalau kita pergi, semuanya berhenti. Fiona menatap adiknya. Tidak semua yang berakhir berarti berhenti. Kata-kata itu terdengar lebih untuk dirinya sendiri. Larut malam, Fiona terbangun karena suara pelan. Ia membuka pintu kamar sedikit. Dari celah, ia melihat Burima duduk di ruang tengah. Kotak kayu kecil itu terbuka di depannya. Ia memegang kain bayi dengan kedua tangan, menempelkannya ke wajah, menahan napas agar tidak bersuara. Fiona menutup pintu perlahan. Ia kembali ke ranjang, tapi tidak bisa tidur. Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Waktu terasa dipercepat, seolah hari-hari ingin segera mendorong mereka ke perpisahan yang belum siap dihadapi siapapun. Burima mengajak mereka ke sebuah tempat kecil di pinggir kota. Sebuah taman sederhana. Tidak istimewa, tapi tenang. Dulu, kata Burima, saya sering membawa kalian ke sini. Lara tersenyum tipis. Aku suka tempat seperti ini. Mereka duduk di bangku taman. Angin bergerak pelan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjelaskan. Keberadaan mereka saja sudah cukup. Sore itu, saat kembali ke rumah, Fiona menyadari sesuatu. Perasaan ini bukan tentang memilih antara masa lalu dan masa kini. Ini tentang menerima bahwa hidup bisa memiliki lebih dari satu akar. Malam menjelang hari terakhir mereka di rumah itu terasa sunyi. Tidak ada hujan. Tidak ada suara keras. Hanya detak waktu yang semakin jelas. Burima menyiapkan makanan kesukaan Lara tanpa ditanya. Ia menyajikan dengan porsi yang pas, seolah sudah hafal. Fiona memperhatikan semuanya dengan mata yang lebih jujur. Tidak ada lagi penolakan. Hanya ketakutan yang perlahan belajar duduk tenang. Di rumah kecil itu, pilihan tidak pernah diucapkan secara lantang. Tapi setiap detik yang berlalu, setiap tatapan yang ditahan, setiap gerakan yang diperlambat, semua berbicara tentang satu hal. Bahwa tidak semua pertemuan datang untuk menetap. Ada yang datang untuk mengubah arah, lalu membiarkan langkah melanjutkan perjalanan dengan cara yang berbeda. Dan waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada hari yang akan menentukan bentuk hubungan ini selanjutnya. Hujan berhenti menjelang subuh, meninggalkan udara dingin yang menggantung di dalam rumah. Bau tanah basah meresap hingga ke ruang tengah. Fiona terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk diam di ranjang, menatap koper yang masih tertutup rapi di sudut kamar. Koper itu seperti penanda bahwa keberadaan mereka di rumah ini bersifat sementara, meski hatinya mulai menyangkal hal itu. Ia melangkah keluar kamar. Lampu dapur sudah menyala. Burima berdiri di depan kompor, menanak nasi. Gerakannya sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada kegugupan. Tapi Fiona bisa merasakan jarak tipis yang terbentang di antara mereka, seperti kaca bening yang tidak terlihat tapi ada. Kamu bangun cepat, kata Burima tanpa menoleh. Ya, jawab Fiona, tidak bisa tidur. Burima mengangguk pelan. Saya juga. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak dibutuhkan. Lara keluar kamar beberapa saat kemudian. Rambutnya diikat asal. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia menyapa Burima dengan senyum kecil, lalu duduk di lantai dekat meja. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang berbeda. Bukan kaku, tapi penuh pertimbangan. Setiap kata seolah dipilih dengan hati-hati, meski akhirnya tidak ada yang diucapkan. Setelah makan, Fiona membereskan piring. Tangannya bergerak cepat, teratur. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Ia tahu persis di mana letak lap dapur, meski Burima tidak pernah mengajarinya. Ingatan itu muncul begitu saja, tanpa permisi. Burima memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya lembut, tapi mengandung kesedihan yang tidak diungkapkan. Pagi itu, Burima menerima telepon. Fiona tidak mendengar isi pembicaraan, hanya melihat wajah Burima berubah sedikit. Setelah menutup telepon, Burima mendekat. Penerbangan kalian, katanya pelan, sudah ada jadwalnya. Lara menegakkan punggung. Kapan? Lusa. Kata itu jatuh pelan, tapi berat. Fiona mengangguk.
Ia sudah menduga. Tapi mendengar langsung membuat dadanya terasa sesak. "Terima kasih sudah memberitahu," katanya. Bu Rima tersenyum kecil. "Kalian bisa tetap di sini sampai hari itu." Tidak ada kata lebih lama. Tidak ada tawaran untuk tinggal. Semua tetap berada di batas yang aman. Hari itu berjalan lambat. Lara menghabiskan waktu membantu Bu Rima di dapur. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang bumbu, tentang kebiasaan memasak, tentang cuaca. Fiona duduk di ruang tengah, berpura-pura membaca buku yang ia temukan di rak kecil, padahal pikirannya terus melayang. Ia teringat rumah tempat ia dibesarkan. Ibu angkatnya. Kehidupan yang selama ini ia anggap sebagai awal segalanya. Ia tidak merasa hidupnya bohong. Tapi kini, fondasi itu terasa bergeser, bukan runtuh, hanya bergeser. Sore hari, Fiona memutuskan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri gang kecil, sendirian. Beberapa anak bermain bola. Mereka berhenti sejenak, memandangnya, lalu kembali bermain. Tidak ada rasa asing yang berlebihan. Ia berhenti di ujung gang, duduk di bangku kayu tua. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia menutup mata. Kenangan muncul dalam potongan-potongan kecil. Bau masakan yang sama. Suara perempuan menyanyikan lagu pelan. Rasa digendong saat hujan. Semua samar, tapi nyata. Fiona membuka mata dengan napas sedikit terengah. Ia tidak menangis. Tapi dadanya terasa penuh. Saat kembali ke rumah, matahari hampir tenggelam. Lara duduk di teras bersama Bu Rima. Mereka tidak berbicara. Hanya duduk berdampingan, memandang langit yang berubah warna. Fiona bergabung. Mereka duduk bertiga. Tidak ada yang berpindah posisi. Tidak ada yang merasa perlu. "Kak," kata Lara pelan, "aku ingat sesuatu." Fiona menoleh. "Kalau hujan deras," lanjut Lara, "aku selalu takut air masuk ke kamar. Tapi aku juga ingat ada seseorang yang selalu bilang, 'Tidak apa-apa, air hanya lewat.'" Bu Rima menunduk. Tangannya menggenggam kain di pangkuannya. "Itu yang selalu saya katakan," katanya lirih. "Supaya kalian tidak takut." Fiona memejamkan mata. Kata-kata itu menembus lapisan terakhir pertahanannya. Malam itu, mereka makan lebih lambat dari biasanya. Setiap suapan terasa berat. Setelah makan, Bu Rima membersihkan dapur sendirian. Lara ingin membantu, tapi Bu Rima menolaknya dengan lembut. "Kalian istirahat saja," katanya. Fiona dan Lara duduk di kamar. Lampu redup. Lara memeluk bantal. "Apa kita harus bilang sesuatu?" tanya Lara. Fiona menghela napas panjang. "Tidak semua harus diucapkan sekarang." Lara mengangguk. "Aku takut kalau kita pergi, semuanya berhenti." Fiona menatap adiknya. "Tidak semua yang berakhir berarti berhenti." Kata-kata itu terdengar lebih untuk dirinya sendiri. Larut malam, Fiona terbangun karena suara pelan. Ia membuka pintu kamar sedikit. Dari celah, ia melihat Bu Rima duduk di ruang tengah. Kotak kayu kecil itu terbuka di depannya. Ia memegang kain bayi dengan kedua tangan, menempelkannya ke wajah, menahan napas agar tidak bersuara. Fiona menutup pintu perlahan. Ia kembali ke ranjang, tapi tidak bisa tidur. Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Waktu terasa dipercepat, seolah hari-hari ingin segera mendorong mereka ke perpisahan yang belum siap dihadapi siapapun. Bu Rima mengajak mereka ke sebuah tempat kecil di pinggir kota. Sebuah taman sederhana. Tidak istimewa, tapi tenang. "Dulu," kata Bu Rima, "saya sering membawa kalian ke sini." Lara tersenyum tipis. "Aku suka tempat seperti ini." Mereka duduk di bangku taman. Angin bergerak pelan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjelaskan. Keberadaan mereka saja sudah cukup. Sore itu, saat kembali ke rumah, Fiona menyadari sesuatu. Perasaan ini bukan tentang memilih antara masa lalu dan masa kini. Ini tentang menerima bahwa hidup bisa memiliki lebih dari satu akar. Malam menjelang hari terakhir mereka di rumah itu terasa sunyi. Tidak ada hujan. Tidak ada suara keras. Hanya detak waktu yang semakin jelas. Bu Rima menyiapkan makanan kesukaan Lara tanpa ditanya. Ia menyajikan dengan porsi yang pas, seolah sudah hafal.
Fiona memperhatikan semuanya dengan mata yang lebih jujur. Tidak ada lagi penolakan. Hanya ketakutan yang perlahan belajar duduk tenang. Di rumah kecil itu, pilihan tidak pernah diucapkan secara lantang. Tapi setiap detik yang berlalu, setiap tatapan yang ditahan, setiap gerakan yang diperlambat, semua berbicara tentang satu hal. Bahwa tidak semua pertemuan datang untuk menetap. Ada yang datang untuk mengubah arah, lalu membiarkan langkah melanjutkan perjalanan dengan cara yang berbeda. Dan waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada hari yang akan menentukan bentuk hubungan ini selanjutnya. Perjalanan menuju bandara berlangsung dalam diam. Kendaraan melaju pelan di jalan yang masih basah sisa embun pagi. Fiona duduk di dekat jendela, memandangi deretan rumah yang perlahan tertinggal. Setiap sudut jalan terasa menyimpan potongan kenangan yang belum sempat disusun rapi. Elara duduk di sampingnya, memeluk tas kain pemberian Bu Rima. Tas itu ia letakkan di pangkuan, seolah takut jika dilepaskan akan menghilang. Sesekali ia mengusap kainnya, seperti memastikan tas itu nyata. Tidak ada yang berbicara sampai mereka tiba di area bandara. Bangunan kecil itu tampak sama seperti pertama kali mereka lihat. Namun perasaan Fiona berbeda. Tempat yang dulu terasa asing kini menyimpan arti yang tidak bisa dihapus. Proses keberangkatan berlangsung cepat. Petugas memeriksa dokumen mereka dengan ramah. Tidak ada hambatan. Semuanya berjalan lancar, terlalu lancar untuk hari yang berat. Saat mereka duduk di ruang tunggu, Elara bersandar ke bahu Fiona. "Kak," katanya pelan, "rumah itu, rasanya seperti mimpi." Fiona mengangguk. Tapi mimpi yang meninggalkan bekas. Elara tersenyum kecil. Ia tidak berkata apapun lagi. Pengumuman keberangkatan terdengar. Penumpang mulai bergerak. Fiona berdiri, menarik koper, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pintu masuk bandara, seolah berharap melihat sosok yang dikenalnya berdiri di sana. Tidak ada siapapun. Mereka melangkah masuk ke pesawat. Fiona duduk di kursinya, mengencangkan sabuk pengaman. Elara menatap keluar jendela, memandangi landasan pacu. Pesawat mulai bergerak. Mesin meraung pelan. Saat roda terangkat dari tanah, Elara memejamkan mata. Fiona menahan napas. Ada rasa seolah sesuatu tertinggal di bawah sana. Bukan koper, bukan barang, tapi bagian dari dirinya. Penerbangan itu terasa lebih panjang dari seharusnya. Fiona membuka buku tipis dari tas kain. Ia membaca halaman demi halaman. Setiap kalimat sederhana membawa gambaran yang jelas. Tentang malam tanpa listrik. Tentang hujan yang merembes ke lantai. Tentang doa yang diucapkan diam-diam agar dua anak kecilnya selamat. Ia berhenti membaca saat matanya buram. Ia menutup buku itu perlahan. Elara membuka mata. "Kak sudah baca?" Fiona mengangguk. "Belum selesai." "Aku ingin baca nanti," kata Elara. "Kita baca bersama." Elara tersenyum. Senyum itu tidak lagi polos, tapi lebih tenang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang berbeda. Mereka tiba di tujuan akhir. Kota besar kembali menyambut dengan kebisingannya. Kehidupan mereka kembali ke jalurnya. Pekerjaan, janji, rutinitas. Namun tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Fiona mendapati dirinya sering berhenti di tengah aktivitas. Teringat suara dapur pagi hari, teringat cara Bu Rima menyiapkan teh. Elara menjadi lebih sering diam, tapi bukan murung. Ia menulis banyak hal di buku catatannya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu malam, Elara berkata, "Aku ingin menelpon." Fiona menatapnya. "Sekarang?" Elara mengangguk. Mereka duduk berdampingan. Elara menekan nomor yang sudah ia simpan. Nada sambung terdengar. Detik terasa panjang. "Halo?" Suara Bu Rima terdengar di seberang, sedikit terkejut. Elara menelan ludah. "Ini Elara." Hening sejenak. Lalu suara napas yang tertahan. "Kamu sampai?" tanya Bu Rima. "Iya." "Syukurlah." Percakapan itu singkat. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada pengakuan besar. Tapi setelah panggilan ditutup, Elara menangis pelan. Fiona memeluknya tanpa berkata apapun. Hari demi hari berlalu. Panggilan menjadi rutinitas mingguan. Kadang hanya beberapa menit.
Kadang hanya bertukar kabar singkat. Tidak ada tuntutan. Tidak ada janji kunjungan. Fiona menyadari, hubungan itu tumbuh dengan cara yang tidak ia duga. Tidak tergesa. Tidak memaksa. Seperti tanaman yang baru saja dipindahkan, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Suatu sore, Elara menyerahkan sesuatu pada Fiona. Sebuah amplop coklat dari dalam tas kain. "Kita belum buka ini," katanya. Fiona menerima amplop itu. Tangannya ragu sejenak sebelum membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dan sebuah foto kecil. Foto itu menampilkan dua bayi yang dibungkus kain, tidur berdampingan. Di belakangnya tertulis tanggal dan nama kota kecil itu. Fiona menatap lama. Ia membalik foto itu. Tulisan tangan yang sama muncul. "Kalian adalah alasan aku bertahan." Fiona menutup mata. Napasnya teratur, tapi dadanya terasa penuh. Malam itu, Fiona bermimpi. Ia berdiri di depan rumah kecil itu. Pintu terbuka. Bu Rima berdiri di ambang pintu, tersenyum. Tidak ada kata. Tidak ada pelukan. Hanya senyum yang cukup. Ia terbangun dengan perasaan hangat. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Suatu hari, Fiona menerima pesan singkat. "Saya sakit. Tidak parah. Jangan khawatir." Pesan itu singkat, tapi membuat jantungnya berdegup cepat. Elara membacanya dari balik bahu Fiona. "Kita harus ke sana." Fiona tidak langsung menjawab. Ia memikirkan banyak hal. Pekerjaan. Waktu. Ketakutan lama. "Kita atur," katanya akhirnya. Perjalanan kedua terasa berbeda. Tidak ada kebingungan. Tidak ada rasa tersesat. Saat pesawat mendarat, Fiona merasa seperti pulang ke tempat yang dikenalnya. Bu Rima tampak lebih kurus saat mereka bertemu. Tapi senyumnya tetap sama. Hangat, sederhana. "Kalian datang," katanya pelan. Elara langsung memeluknya. Kali ini tidak ragu. Bu Rima membalas pelukan itu dengan erat. Fiona berdiri sejenak, lalu mendekat. Ia tidak berkata apapun. Ia ikut memeluk. Tidak lama, tapi cukup. Hari-hari berikutnya mereka habiskan di rumah itu. Merawat, memasak, berbagi cerita kecil. Tidak ada pembahasan besar. Tidak ada penjelasan masa lalu yang panjang. Suatu malam, Bu Rima berkata, "Aku tidak pernah berharap kalian kembali seperti ini." Fiona menatapnya. "Kami juga tidak pernah merencanakan." Mereka tersenyum kecil. Waktu berlalu tanpa terasa. Kesehatan Bu Rima membaik. Mereka tahu, mereka tidak bisa tinggal selamanya. Tapi kali ini, perpisahan terasa berbeda. Tidak ada ketakutan bahwa segalanya akan berakhir. Di hari terakhir, Bu Rima menyerahkan sesuatu pada Fiona. Sebuah kunci kecil. "Itu kunci rumah," katanya. "Kalau suatu hari kalian pulang, kalian tidak perlu mengetuk." Fiona menggenggam kunci itu. Matanya berkaca-kaca. Mereka berangkat dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena beban hilang, tapi karena beban itu kini terbagi. Di dalam pesawat, Elara tertidur di bahu Fiona. Fiona menatap keluar jendela, memandangi daratan yang perlahan menjauh. Ia tahu, jarak akan selalu ada. Waktu akan terus berjalan. Tapi sesuatu telah berubah. Tidak semua keluarga dibentuk oleh kebersamaan sejak awal. Ada yang dibentuk oleh keberanian untuk bertemu kembali, menerima luka lama, dan membiarkan hubungan tumbuh dengan caranya sendiri. Dan di antara jarak dan waktu, mereka menemukan ruang untuk tetap saling ada. Kota kembali menyambut mereka dengan suara yang tidak pernah benar-benar tidur. Lampu jalan, gedung tinggi, dan langkah manusia yang terburu-buru terasa kontras dengan kesunyian rumah kecil yang baru saja mereka tinggalkan. Fiona berdiri di depan jendela apartemennya pada malam pertama kepulangan itu. Ia menatap cahaya kota tanpa benar-benar melihatnya. Di tangannya, kunci kecil dari Bu Rima terasa dingin. Elara meletakkan koper di sudut ruangan. Ia tidak langsung membuka. Tas kain itu masih ia sandang di bahu, seperti bagian dari dirinya yang belum ingin dilepas. "Kak," katanya pelan, "rumah ini terasa berbeda." Fiona mengangguk. "Aku juga merasakannya. Bukan karena rumah itu berubah, tapi karena mereka yang berubah."
Dinding yang dulu terasa netral, kini terasa terlalu kosong. Tidak ada suara piring beradu. Tidak ada bau masakan yang muncul tiba-tiba. Tidak ada langkah kaki pelan di pagi hari. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Elara masuk kamar lebih awal. Fiona tetap di ruang tamu, duduk di sofa, memandangi kunci kecil itu berulang kali. Ia teringat kata-kata Bu Rima. Kalau suatu hari kalian pulang, kalian tidak perlu mengetuk. Pulang. Kata itu kini memiliki makna ganda. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Fiona kembali bekerja. Rapat, laporan, tenggat waktu. Semua berjalan seperti biasa. Tapi di sela-sela itu, ia sering terhenti. Tangannya diam di atas papan ketik, pikirannya melayang ke dapur kecil di rumah Bu Rima. Elara mulai sering memasak. Ia mencoba resep sederhana yang ia ingat. Tidak selalu berhasil, tapi ia tetap mencoba. Dapur apartemen yang jarang digunakan kini mulai hidup. Suatu sore, Elara menyajikan masakan sederhana. Ini tidak sama, katanya sambil tersenyum kecil. Fiona mencicipi, tapi rasanya jujur. Elara tertawa pelan. Mereka makan bersama tanpa banyak bicara. Keheningan itu kini terasa berbeda. Tidak lagi kosong, tapi penuh oleh ingatan. Malam hari, Fiona membuka buku tulisan tangan itu kembali. Kali ini ia membaca lebih jauh. Tentang hari-hari pertama tanpa anak. Tentang rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Tentang doa-doa yang diucapkan diam-diam kepada Allah agar dua nyawa kecil itu tumbuh dengan baik, meski jauh dari pelukannya. Fiona menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa berat, tapi tidak menyakitkan. Lebih seperti menerima beban yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Panggilan dengan Bu Rima tetap berlangsung. Tidak selalu terjadwal. Kadang hanya pesan singkat. Kadang hanya suara yang memastikan bahwa hari masih berjalan. Suatu hari, Bu Rima mengirim foto. Rumah kecil itu tampak sama. Pot tanaman di depan pintu tumbuh lebih rimbun. Rumah ini masih berdiri, tulis Bu Rima. Fiona menatap foto itu lama. Ia membalas dengan singkat. Kami juga. Beberapa minggu kemudian, Elara mengajukan cuti panjang. Fiona terkejut. Kamu mau kemana? Tanyanya. Elara ragu sejenak. Aku ingin tinggal sebentar di sana. Fiona menatap adiknya. Ia tidak langsung menolak. Tidak juga langsung setuju. Berapa lama? Tanyanya. Belum tahu, jawab Elara jujur. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa hidup di sana. Bukan sebagai tamu. Kata itu menggantung di udara. Fiona mengangguk pelan. Aku mengerti. Keberangkatan Elara berlangsung sederhana. Tidak ada drama. Tidak ada tangis berlebihan. Fiona mengantar hingga bandara. Mereka berpelukan singkat. Jaga diri, kata Fiona. Elara tersenyum. Aku akan pulang. Kemanapun itu nanti. Hari-hari tanpa Elara terasa lebih sunyi. Apartemen kembali sepi. Fiona mengisi waktunya dengan bekerja lebih lama, membaca lebih banyak, menulis hal-hal yang selama ini ia simpan di kepalanya. Ia mulai menulis tentang perjalanan itu. Bukan untuk dibagikan. Hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah Elara tiba, Fiona menerima pesan. Foto dapur rumah Bu Rima. Elara berdiri di sana, mengenakan celemek, tersenyum kikuk. Bu Rima di sampingnya, tertawa kecil. Aku membakar bawang, tulis Elara. Fiona tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Waktu berlalu. Musim berganti lagi. Elara tinggal lebih lama dari yang ia rencanakan. Ia membantu Bu Rima mengurus rumah. Ia mulai mengenal tetangga. Ia belajar bahasa yang dulu hanya ia pahami samar. Fiona berkunjung beberapa kali. Setiap kali ia datang, rumah itu terasa semakin hidup. Ada tawa yang lebih sering. Ada kebiasaan baru yang tumbuh di atas kebiasaan lama. Suatu malam, saat Fiona hendak kembali ke kota, Bu Rima berkata, kalian tidak harus memilih satu tempat. Fiona menatapnya. Kami tahu. Bu Rima tersenyum. Rumah bisa lebih dari satu. Kata-kata itu menenangkan sesuatu yang selama ini Fiona bawa tanpa sadar. Pada kunjungan berikutnya, Fiona membawa sesuatu. Sebuah bingkai kecil.
Ia memasang foto lama bayi-bayi itu di ruang tengah. Bu Rima memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," katanya pelan. Fiona hanya mengangguk. Suatu sore, saat hujan turun pelan, mereka duduk bertiga di teras. Elara menyeduh teh. Bu Rima memandang hujan. Fiona memperhatikan mereka berdua. Tidak ada lagi rasa canggung. Tidak ada jarak yang mengganggu. Mereka tidak menyebut diri mereka apa. Tidak ada label yang dipaksakan. Tapi kehadiran itu nyata. "Kalau nanti aku sudah tidak ada," kata Bu Rima tiba-tiba, "rumah ini tetap milik kalian." Elara langsung menoleh. "Jangan bicara begitu." Bu Rima tersenyum kecil. "Saya hanya ingin kalian tahu." Fiona menatap hujan. Kata-kata itu tidak menakutkan seperti yang ia bayangkan. Lebih seperti pengingat bahwa waktu memang berjalan, dan hubungan ini tidak bergantung pada keberadaan fisik semata. Malam itu, Fiona bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di dua tempat sekaligus. Di kota besar dan di rumah kecil itu. Ia tidak terbelah. Ia utuh. Ketika bangun, ia merasa lebih ringan. Beberapa bulan kemudian, Elara memutuskan kembali ke kota. Bukan karena ingin pergi, tapi karena ia ingin membawa sebagian rumah itu ke tempat lain. Kepulangannya disambut sederhana. Fiona menjemput di bandara. Mereka tersenyum tanpa banyak kata. Di apartemen, Elara menggantung kain kecil di dapur. Kain itu dari rumah Bu Rima. Fiona tidak bertanya. Hari-hari berjalan dengan cara yang baru. Mereka hidup di dua dunia, tanpa merasa terpecah. Suatu malam, saat mereka duduk bersama, Elara berkata, "Aku tidak lagi merasa tersesat." Fiona menatapnya. "Aku juga." Di tempat yang jauh, Bu Rima menutup pintu rumah kecilnya malam itu dengan tenang. Ia memandang foto di dinding, lalu tersenyum. Tidak semua yang dilepaskan hilang. Ada yang justru menemukan jalannya kembali dengan cara yang lebih jujur. Dan rumah, yang selama ini mereka cari, ternyata bukan hanya soal tempat, tapi tentang siapa yang menunggu, dan siapa yang selalu kembali. Musim hujan kembali datang di kota kecil itu. Langit sering menggantung rendah sejak pagi, dan hujan turun tanpa banyak tanda. Bu Rima berdiri di depan jendela rumahnya, memperhatikan air yang mengalir di sela-sela tanah. Ia tidak lagi menghitung hari. Ia membiarkan waktu berjalan seperti air hujan, jatuh, mengalir, lalu hilang ke tempat yang tidak terlihat. Di dapur, Elara menyiapkan sarapan. Gerakannya tidak lagi kikuk. Ia sudah tahu kapan api harus dikecilkan, kapan bumbu perlu ditambahkan. Ia mengenakan celemek lama yang dulu sering dipakai Bu Rima. Celetuk kecil terdengar saat minyak bertemu bawang. "Aromanya pas," kata Bu Rima dari ruang tengah. Elara tersenyum. "Aku mulai hafal." Bu Rima mengangguk pelan. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada koreksi. Kepercayaan tumbuh tanpa diumumkan. Beberapa minggu terakhir, Elara kembali tinggal lebih lama di rumah itu. Bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai penjaga. Ia datang dengan niat yang lebih jelas, meski tidak diucapkan dengan kata-kata. Ia ingin hadir, bukan sekadar singgah. Fiona datang menyusul beberapa hari kemudian. Ia tiba saat hujan baru saja reda. Pintu rumah terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Elara berdiri di sana, rambutnya sedikit basah, wajahnya cerah. "Kak," katanya. Fiona masuk. Aroma rumah itu menyambutnya dengan kehangatan yang sudah ia kenal. Ia meletakkan tasnya, lalu berhenti sejenak di ruang tengah. Foto lama di dinding kini berdampingan dengan foto baru. 3 perempuan duduk di teras, tersenyum sederhana. Bu Rima keluar dari dapur. "Kamu sampai?" "Iya," jawab Fiona. Tidak ada pelukan langsung. Tidak juga jarak. Mereka berdiri sebentar, lalu duduk bersama di ruang tengah. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Atap rumah berbunyi teratur. Siang itu, mereka membereskan beberapa sudut rumah. Bukan karena rumah kotor, tapi karena ada kebutuhan untuk bergerak bersama. Elara menyapu, Bu Rima melipat kain, Fiona memperbaiki engsel pintu yang berderit. Saat bekerja, Fiona menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa canggung menyentuh barang-barang di rumah itu.
Ia tidak lagi bertanya sebelum mengambil sesuatu. Tubuhnya bergerak dengan izin yang tumbuh alami. Sore hari, Burima mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lemari. Bukan kotak kayu lama, melainkan kotak plastik sederhana. Ini surat-surat lama, katanya. Aku ingin kalian lihat. Mereka duduk bertiga. Burima membuka kotak itu. Ada beberapa amplop menguning, dokumen lama, dan catatan kecil. Fiona memperhatikan tulisan di beberapa kertas. Nama yang tertulis berbeda dengan nama yang mereka kenal. Itu namaku dulu, kata Burima, sebelum semuanya berubah. Elara memegang salah satu kertas dengan hati-hati. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Burima tersenyum tipis. Karena tidak semua cerita perlu diceritakan sebelum waktunya. Fiona mengangguk. Ia mulai memahami ritme perempuan itu. Tidak tergesa. Tidak menahan. Hanya menunggu saat yang tepat. Malam datang dengan tenang. Hujan berhenti. Udara terasa lebih sejuk. Mereka makan malam bersama di lantai, seperti dulu. Setelah makan, Burima berdiri dan membawa 3 cangkir teh. Mereka duduk di teras. Langit gelap tanpa bintang. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut ke halaman. Elara memegang cangkirnya dengan kedua tangan. Ia tampak berpikir keras. Aku ingin bicara, katanya pelan. Burima menoleh. Fiona juga. Elara menarik napas dalam. Aku tidak tahu harus memanggil ibu dengan apa. Kata itu jatuh pelan, tapi terasa jelas. Burima tidak langsung menjawab. Ia menatap halaman, lalu menatap Elara kembali. Wajahnya tenang, tapi matanya berkilat. Kamu tidak harus memanggil apapun, katanya lembut. Elara menggeleng. Aku ingin. Hening menyelimuti mereka. Hujan tidak turun, tapi udara terasa berat. Fiona menatap Elara, lalu Burima. Ia tidak ikut campur. Ia tahu ini bukan bagiannya untuk mengarahkan. Elara menunduk, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar. Bu. 1 suku kata. Tidak lebih. Burima memejamkan mata. Tangannya bergetar. Ia tidak menangis, tapi napasnya tertahan sejenak. Saat membuka mata, ia tersenyum. Iya, katanya. Tidak ada pelukan. Tidak ada sorak. Hanya keheningan yang penuh makna. Fiona merasakan dadanya menghangat. Ia tidak merasa tertinggal. Ia hanya berada di tempatnya sendiri, menyaksikan sesuatu yang tumbuh dengan cara yang benar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang lebih ringan. Elara mulai membantu di luar rumah. Ia mengantar Burima ke pasar, berbincang dengan tetangga. Beberapa orang mulai terbiasa melihat mereka bersama. Itu anakmu? Tanya seorang perempuan suatu hari. Burima menoleh ke Elara. Tidak ragu. Iya. Kata itu tidak membuat Elara terkejut. Ia hanya tersenyum kecil. Fiona kembali ke kota beberapa hari kemudian. Perpisahan kali ini tidak terasa berat. Mereka tahu, jarak tidak lagi menjadi ancaman. Di kota, Fiona kembali pada rutinitasnya. Namun ada satu perubahan kecil. Ia mulai menyebut rumah kecil itu sebagai rumah. Tidak menjelaskan pada siapapun. Tidak merasa perlu. Suatu malam, Fiona menerima pesan suara dari Burima. Suaranya pelan, sedikit serak. Hari ini aku baik. Jangan khawatir. Fiona mendengarkan pesan itu 2 kali. Ia tersenyum. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara kecil diadakan di rumah itu. Tidak besar. Hanya makan bersama. Beberapa tetangga datang. Elara memasak bersama Burima. Fiona membantu menyusun meja. Di tengah acara, seorang tetangga berkata, keluarga kalian hangat. Burima tersenyum. Elara menunduk malu. Fiona menatap mereka berdua dengan perasaan tenang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, mereka duduk bertiga di ruang tengah. Lampu redup. Rumah terasa penuh, meski sunyi. Aku ingin menyampaikan sesuatu, kata Burima. Fiona dan Elara menoleh. Namaku Rima bukan nama lahirku, kata Burima. Aku menggantinya setelah kalian pergi. Itu caraku bertahan. Elara mendekat. Kalau sekarang? Burima tersenyum. Sekarang aku tidak keberatan dipanggil dengan nama apapun. Fiona mengangguk.
Ia memahami. Nama bukan sekadar panggilan. Ia adalah tanda dari perjalanan panjang. Malam itu, Fiona tidur dengan tenang. Ia bermimpi tentang rumah kecil itu, tentang meja makan, tentang hujan yang turun pelan. Tidak ada kehilangan dalam mimpinya. Hanya pergerakan yang wajar. Keesokan harinya, Fiona berangkat kembali ke kota. Elara berdiri di teras bersama Bu Rima. Mereka melambaikan tangan pelan. Tidak ada air mata. Saat kendaraan menjauh, Bu Rima berkata pelan, "Dia seperti kamu." Elara tersenyum. "Aku tahu." Hari-hari berjalan. Hubungan itu tidak lagi terasa rapuh. Ia tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus. Ia berdiri di atas kehadiran yang konsisten. Di kota, Fiona mulai menata hidupnya dengan cara baru. Ia mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Ia membuka ruang untuk pulang, kemanapun itu. Di rumah kecil itu, Bu Rima menutup pintu setiap malam dengan senyum kecil. Ia tidak lagi menunggu dengan gelisah. Ia tahu, tidak semua yang pergi benar-benar meninggalkan. Dan di antara nama yang tumbuh pelan, mereka menemukan tempat masing-masing. Tanpa paksaan. Tanpa kehilangan. Hanya perjalanan yang akhirnya menemukan iramanya sendiri. Pagi di rumah kecil itu datang dengan cahaya lembut. Udara terasa bersih setelah hujan semalam. Bu Rima bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin masuk membawa suara kehidupan dari luar. Ada langkah kaki tetangga, ada sapaan ringan, ada bunyi panci dari rumah sebelah. Semua terdengar akrab. Di dapur, ia menyiapkan air panas dan menyeduh teh. Tangannya bergerak tenang. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada kecemasan yang dulu sering menyelinap di sela-sela aktivitasnya. Rumah itu kini kembali dihuni, bukan hanya oleh tubuh, tapi oleh perasaan yang menetap. Elara keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih terurai. Wajahnya tampak segar. "Pagi, Bu," katanya pelan. Bu Rima menoleh. Senyumnya muncul tanpa usaha. "Pagi." Satu kata itu tidak lagi terasa berat. Tidak lagi terasa asing. Ia mengalir seperti udara pagi. Mereka sarapan bersama. Tidak banyak bicara. Keheningan itu tidak kosong. Ia berisi kebiasaan yang sudah terbentuk. Setelah makan, Elara mencuci piring. Bu Rima menyapu halaman. Tidak ada pembagian tugas yang dibicarakan. Semua terjadi dengan sendirinya. Sekitar tengah hari, Fiona tiba. Ia datang tanpa banyak barang. Hanya satu tas kecil. Ia berdiri di depan pintu, memandang rumah itu sejenak sebelum masuk. Bu Rima sudah membuka pintu sebelum ia mengetuk. "Kamu datang?" kata Bu Rima. "Iya," jawab Fiona. Mereka berdiri sebentar. Tidak ada pelukan panjang. Tidak ada jarak yang canggung. Hanya kedekatan yang sudah menemukan bentuknya. Fiona masuk. Ia meletakkan tasnya di sudut yang sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya. Tidak ada yang merasa perlu menunjukkan tempat. Elara muncul dari dapur. "Kak." Fiona tersenyum. "Aku libur agak lama." Elara mengangguk, matanya berbinar. "Bagus." Hari itu mereka menghabiskan waktu di rumah. Bu Rima memasak hidangan sederhana. Elara membantu. Fiona memperbaiki rak kecil di ruang tengah. Paku dan palu bergerak pelan, hati-hati agar tidak merusak kayu tua itu. Sore hari, hujan turun ringan. Mereka duduk di teras, menikmati udara basah. Tidak ada pembicaraan besar. Hanya cerita kecil tentang hal-hal sepele. Tentang pasar, tentang tetangga, tentang tanaman yang mulai berbunga. Fiona memperhatikan wajah Bu Rima saat tertawa kecil. Kerutan di sudut matanya terlihat jelas. Ia tidak lagi mencoba menebak usia atau masa lalu perempuan itu. Ia menerima keberadaannya apa adanya. Malam itu, Bu Rima mengeluarkan hidangan penutup sederhana. Elara menyusunnya di meja. Mereka makan perlahan. Lampu rumah menyala hangat. Setelah makan, Bu Rima mengambil kotak kayu lama. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ia menyerahkannya pada Fiona. "Itu akta lama," katanya. "Tidak lengkap. Tapi itu bagian dari cerita." Fiona menerima kertas itu. Ia membacanya sekilas. Tidak ada kejutan besar.
Tidak ada jawaban sempurna, tapi cukup untuk memahami garis besar perjalanan yang telah dilewati. Aku simpan, kata Fiona. Bu Rima mengangguk. Kalau suatu hari kalian membutuhkannya. Tidak ada tekanan dalam kata-kata itu. Malam semakin larut. Elara masuk kamar lebih dulu. Fiona duduk bersama Bu Rima di ruang tengah. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Atap rumah berbunyi teratur. Terima kasih sudah kembali, kata Bu Rima pelan. Fiona menatapnya. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Bu Rima tersenyum kecil. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Fiona tinggal lebih lama. Ia bekerja jarak jauh dari meja kecil di ruang tengah. Elara menjalani aktivitasnya dengan ritme yang sudah ia kenal. Bu Rima mengurus rumah dan sesekali duduk beristirahat, memandangi halaman. Tetangga mulai terbiasa melihat Fiona. Tidak banyak bertanya. Mereka menyapa dengan ramah. Kehadiran itu diterima tanpa banyak penjelasan. Suatu sore, seorang tetangga berkata, "Rumahmu ramai sekarang." Bu Rima tersenyum. Iya. Kata itu tidak lagi disertai rasa ragu. Beberapa minggu berlalu. Fiona dan Elara mulai membicarakan hal-hal praktis. Tentang jadwal, tentang perjalanan bolak-balik, tentang pembagian waktu. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Mereka membiarkan semuanya tumbuh dengan sendirinya. Suatu pagi, Fiona bangun lebih awal. Ia duduk di teras, menatap langit yang mulai terang. Elara keluar membawa 2 cangkir teh. Kak kelihatan tenang, kata Elara. Fiona mengangguk. Aku merasa utuh. Elara tersenyum. Aku juga. Bu Rima muncul di pintu. Ia berdiri sejenak, memandang kedua anak perempuannya duduk berdampingan. Tidak ada kebanggaan berlebihan di wajahnya. Hanya rasa syukur yang sederhana. Hari itu, mereka berjalan ke pasar bersama. Bu Rima di tengah, Fiona dan Elara di sampingnya. Orang-orang menyapa. Bu Rima memperkenalkan mereka tanpa ragu. Anakku, katanya singkat. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang mempersoalkan. Mereka kembali ke rumah dengan belanjaan. Elara menyiapkan makan siang. Fiona membantu memotong bahan. Bu Rima mengawasi dengan senyum kecil. Di dapur itu, 3 generasi waktu bertemu. Masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang sedang tumbuh menuju masa depan. Sore hari, Fiona menerima panggilan dari kota. Pekerjaan memanggilnya kembali. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu menutup telepon. Aku harus kembali besok, katanya pada Elara dan Bu Rima. Tidak ada kejutan, tidak ada kekecewaan. Kapan kembali? Tanya Bu Rima. Belum tahu, jawab Fiona jujur. Bu Rima mengangguk. Rumah ini tetap di sini. Malam terakhir sebelum keberangkatan berjalan pelan. Mereka makan bersama. Tidak ada pembicaraan tentang perpisahan. Hanya cerita kecil dan tawa ringan. Sebelum tidur, Fiona berdiri di depan pintu kamar Bu Rima. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih sudah menunggu." Bu Rima menatapnya. Terima kasih sudah kembali. Keesokan pagi, Fiona berangkat. Elara mengantarnya sampai depan rumah. Bu Rima berdiri di ambang pintu. Fiona menoleh sekali. Ia melihat rumah kecil itu, pintu yang terbuka, 2 sosok yang berdiri di sana. Tidak ada rasa kehilangan. Ia melangkah pergi dengan langkah ringan. Hari-hari terus berjalan. Elara dan Bu Rima menjalani hidup mereka dengan ritme yang seimbang. Fiona datang dan pergi sesuai waktu. Rumah itu tidak pernah kosong lagi, meski tidak selalu ramai. Suatu sore, Elara duduk di teras bersama Bu Rima. Matahari hampir tenggelam. Bu, kata Elara pelan, aku senang kita tidak memaksakan apapun. Bu Rima tersenyum. Yang tumbuh pelan biasanya lebih kuat. Elara mengangguk. Di kota, Fiona membuka jendela apartemennya. Angin masuk membawa suara malam. Ia menggenggam kunci kecil di tangannya, lalu meletakkannya kembali di meja. Ia tahu, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Di rumah kecil itu, lampu menyala hangat. Bu Rima menutup pintu malam itu dengan tenang. Ia menatap foto di dinding, lalu duduk di kursi kayu. Tidak ada lagi doa yang dipanjatkan dengan air mata.
Hanya ucapan syukur yang sederhana kepada Allah, karena apa yang dulu dilepaskan kini kembali dengan bentuk yang lebih utuh. Dan di antara perjalanan yang panjang, mereka akhirnya menemukan satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Tempat untuk kembali, dan alasan untuk tetap tinggal. Cerita yang kalian dengarkan ini adalah karya fiktif, dibuat seolah nyata untuk menghadirkan emosi dan makna, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa di dalamnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa tersentuh, terinspirasi, atau terhibur, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Narasi Teladan. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya.